Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tugas ketiga saya. Perkenalkan, nama saya Efraim Uriel Palodang. Saya seorang mahasiswa semester 4 saat video ini dibuat. Dan NPM saya 23100-193. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu metode, dan kemudian ada metode apa saja, ada construct, kemudian ada metode mutator, dan aksesor. Langsung saja ke topiknya. Yang pertama itu kita akan mengenal metode. Apa sih itu metode? Metode itu merupakan sekumpulan instruksi yang dapat dipanggil untuk dieksekusi menggunakan nama metodenya ya teman-teman. Metode dalam Java itu bisa kita gunakan bisa untuk mengambil data yang ada di dalam kelasnya, atau bisa juga kita memasukkan parameter dalam metode tersebut dan kemudian mengembalikan nilai, baik nilai parameter maupun nilai yang dikembalikan bersifat opsional. Metode juga bisa bersifat public, private, bahkan terlindungi. Kita akan langsung ke contohnya saja dalam pembuatan metode. Tapi kita harus mengenal yang pertama itu method constructor. Method constructor ini apa sih itu? Method constructor itu adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek baru ketika dibuat. Jadi saat kita menginisialisasi objek, metode constructor ini akan otomatis dijalankan. Di dalam beberapa bahasa seperti PHP juga ini disebut magic method ya teman-teman. Bagaimana cara pembuatannya? Kita langsung saja. Baik, kita buka aplikasi NetBeans-nya. Nah, kita akan melanjutkan project yang sudah kita buat kemarin, tapi kita buat package baru ya teman-teman. Di sini klikkan new Java package. Kita akan membuat dengan pertemuan 3. Kita enter. Oke. Kemudian pada package pertemuan ketiga kita buatkan Java kelasnya. Pertama ada pegawai ya kemarin itu. Pegawai, kelas pegawai. Kita hapuskan saja. Terus dihapus saja. Oke. Kemudian ada kelas mainnya atau kelas utamanya. Pegawai main. Nah, kita ini hapus juga. Oke, di sini. Nah, kita akan mengkopikan dari project kita yang sebelumnya yang di pertemuan 2 ya. Kita buka aja di sini Java-nya. Nah, ini kita kopikan baris yang ada di dalam sini aja. Ctrl C, kemudian masuk ke pegawai. Di sini kita akan Ctrl V. Oke. Nah, kemudian pegawai main juga kita akan kontrol sini. Oke. Ctrl C, Ctrl V. Oke. Kita close. Yeah. Nah, di sini setelah seperti ini kita akan membuat, kita close saja ya ini karena tidak dipakai. Kita membuat metode constructor-nya. Nah, gimana membuat metode constructor? Yang pertama kali dijalankan saat kita menginstansiasi metode ini, objek maksudnya teman-teman. Nah, kita mau
membuat method constructor yang otomatis akan mengisi nama dari value-value ini atau properti ini tanpa kita harus mengisikan secara manual ini ya. Nanti biar kita tuliskan di dalam sininya aja, objeknya sini saat kita menginstansiasi objeknya. Oke, kita buat contohnya gini. Nah, public, nama pegawainya itu harus sesuai nama metodenya itu. Kalau kita membuat metode construct itu kita harus sesuaikan dengan nama kelasnya, pegawai contohnya. Terus kita buka kurung di sini, lalu kita buka kurung kurawal. Nah, kita akan membuat parameter di sini. Contoh seperti string nama, string jenis kelamin, kemudian string jabatan, ada integer umur. Oke. Di sini kita akan mengisikan seperti ini. This titik nama yang akan diisikan oleh nama ini. Oh iya, sorry teman-teman, S-nya harus besar ya, kalau enggak dia merah kayak gini. Oke, this nama maksudnya this dalam this nama ini mengacu pada nama yang ini ya teman-teman. Ini mengakses nilai global. Ini disebut properti global. Nah, sedangkan yang ini diambil dari parameter yang ini. Nah, kita akan isikan semuanya seperti itu. This misalnya jenis kelamin, nah seperti ini bisa sudah sebetulnya teman-teman. Coba kita jalankan ya, kita kembali. Nah, kita tidak perlu yang namanya mengisi secara manual di sini lagi ya teman-teman. Kita bisa hapus saja ini. Oke. Nah, di sini merah ya teman-teman. Nah, karena saat kita menginstansiasi objeknya, objek itu harus memiliki parameter ya teman-teman. Kita harus memasuki parameternya. Contohnya apa tadi? Tadi ada nama, jenis kelamin, jabatan, dan umur. Kita tuliskan dengan string, namanya misalnya Herman. Habis itu jenis kelaminnya laki. Itu jabatannya kasir. Dan umurnya 30 lah. Nah, akan hilang merahnya ya teman-teman. Kemudian kita isikan juga di sini misalnya namanya Eka. Perempuan, jabatannya HRD, kemudian umurnya contoh 29. Iya. Nah, kita akan mencoba ngerannya teman-teman. Tapi nah ini seru nih. Coba kita akan coba kontrol Shift Fn F6, kita akan menjalankannya.
Nah, di sini ada ya teman-teman. Nah, sudah tampil. Sama seperti di video tugas kedua, tapi ini lebih simpel. Kita hanya menginstansiasi objek, kemudian menambahkan beberapa parameternya, teman-teman. Nah, di sini akan langsung ditampilkan. Oke. Nah, sekarang kita akan membahas tentang yang namanya mutator dan aksesor. Apa sih itu mutator dan aksesor? Kita akan melihat definisinya terlebih dahulu. Nah, mutator itu biasanya digunakan untuk mengubah status suatu objek, bukan objek sih, maksudnya ini nilai dari sebuah objeknya yang terdapat atau properti dari objek ini dengan mengubah bidang atau atributnya, ya itu atributnya maksudnya tadi ya. Kemudian aksesor itu digunakan untuk mendapatkan nilai dari suatu variabel instan. Contoh, kita mau melihat sebuah atribut yang di dalam objek, kita bisa menggunakan aksesor ini. Kita akan mencontohkannya, teman-teman. Nah, di sini kita akan menambahkan atributnya ya. Contoh gaji, habis itu oke, mungkin gaji dulu ya. Nah, di sini kita akan membuat mutatornya. Mutator itu biasanya diawali dengan kata set. Nah, set. Misalnya kita buat set gaji. Oke. Yang akan menerima parameter di sini misalnya tidak kerja, maka akan dipotong dari berapa hari yang dia tidak kerja. Rumusnya gaji sama dengan tidak kerja, kita kasih kurung dulu ya, kurung tidak kerja akan dibagi dengan misalnya 22 ini maksud hari kerjanya dalam 1 bulan, kemudian akan dikali dengan gajinya. Oke. Nah, kita akan menambah satu value lagi untuk mengisikan gaji ya, int gaji. Di situ tulis gaji. Oke, akan diisi dengan gaji. Nah, jadi kita akan mencoba menjalankannya di sini. Nah, ini error karena kita harus memasukkan gajinya, teman-teman. Contoh gajinya 4 juta. Oke. Sini mungkin 5 juta lah. Karena HRD itu banyak ya. 10 juta mungkin, ya. Nah, di sini kita akan memanggil metode mutatornya, teman-teman. Contoh seperti ini, pegawai 1 titik set tadi, set gaji. Nah, berapa hari yang dia tidak kerja? Misalnya dalam sebulan itu dia tidak kerja 5 hari. Oke, jadi kita buat juga ya untuk menampilkan gajinya. Oke. Gaji pegawai, gaji
Oke, sudah bisa ya teman-teman. Tapi nah di sini kita juga bisa mengambil nilai. Kita sekalian mengambil nilai untuk membuat aksesornya. Nah biasanya kalau mutator diawali dengan set. Nah ini aksesor diawali dengan kata get gaji misalnya. Dia akan mengembalikan nilai aja ya. Titik gaji. Kita akan menjalankannya. Kita akan melihat di sini get salah gua satu dulu pegawai satu titik get gaji. Oke, kita akan menjalankannya dengan shift Fn F6. Nah, kok gaji pegawainya 0? Ini 10 juta pas, ini gaji pegawainya kok 0 ya. Mungkin ada kesalahan dalam perhitungan. Kan ini tidak kerja dibagi dengan 22, kerja sampai 4 juta dibagi 22. Apa yang dikasih fotonya? Alright, berarti di sini terus gaji. Coba kita shift Fn F6 satu teman-teman kayaknya memang dari sini ya teman-teman. Gajinya contoh gaji bisa gaji shift kita akan melihat kenapa dia ada apa kok bisa gitu. Nah ada kan 4 juta di sini. Kalau kita set gaji, nah gajinya kan why kenapa dia set gaji apa dia akan dikembalikan. Oke teman-teman, tadi ada kesalahan di rumusnya ya, makanya hasilnya 0. Nah sekarang sudah betul, ini gaji dikurang dengan gaji dibagi jumlah hari kemudian dikaliin dengan jumlah tidak kerjanya. Kalau kita run shift Fn F6, nah hasilnya akan menjadi 3.090.910. Oke, ini betul ya sudah teman-teman. Kita akan coba di pegawai 2-nya juga. Pegawai 2 titik set gaji. Apa ini? Set gaji misalnya dia 8 hari tidak kerja. Kita lihat shift. Nah, jadi dia hanya mendapat
6.363.640. Nah, itu jumlah gajinya yang sudah dikurangi dengan 8 hari tidak kerja. Oke. Kita akan mencoba mengambil nilai dari ini ya, dari aksesornya nih, get gaji. Kita akan melihat gajinya. Mungkin kita akan matikan dulu ini tampil data pegawainya, kita komentari dulu. Nah, kita akan melihat pegawai 1 get gaji. Oke, kita lihat, kita jalankan. Tidak ada ya, karena kita tidak menampilkan sih. Kita harus menampilkan dulu ya. Menampilkan hanya mengembalikan nilai tapi tidak menampilkan, berarti kita akan set aja. Nah, kita akan tampilkan nilai pegawai 1 titik get gajinya. Oke, kita akan run. Nah, ini ada jumlah gaji. Nah, kita tulis di sini jumlah gaji. Coba lagi. Nah, ini ya teman-teman, jumlah gaji yang diambil dari metode get gaji atau aksesor tadi ya teman-teman. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang metode, kemudian constructor, habis itu mutator dan aksesor. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.